Let's have a ball. Pada Laksana Panganjali Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk melancarkan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Untuk Dede, silakan. Baik teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Dede. Nah, di sini sebelum memulai pembelajaran untuk meningkatkan rasa nasionalisme kalian, Ibu akan mengajak kalian untuk bernyanyi lagu nasional, yaitu lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, aku mendukung. Ada proklamasi, senja berpenuh. Pancasila Nah, anak-anak bisa duduk ya. Nah, hari ini apakah teman-teman kalian ada yang tidak sekolah? Ada, Mamen. Mamen kenapa? Sakit katanya Bu Guru. Teman-teman yang lain dari mana ada? tidak. Nah, kita doakan semoga Mamen lekas sembuh ya. Dan selanjutnya, untuk meningkatkan rasa semangat kalian sebelum belajar, kita akan lakukan ice breaking terlebih dahulu. Ice breakingnya itu namanya tepuk tunggal dan ganda. Kalau ibu bilang tepuk tunggal, kalian tepuk tangan sekali. Dan kalau ibu bilang tepuk ganda, kalian tepuk tangan 2 kali. Kalau ibu bilang tunggal aja, kalian bilang 1. Dan kalau ibu bilang ganda, kalian bilang 2. Nah, kita coba sekarang untuk melatih konsentrasi kalian. Tepuk tunggal, tepuk tunggal, tepuk ganda, ganda, tunggal. 1. Jadi semua sudah konsentrasi ya. Selanjutnya kalian ingat nggak kesepakatan kelas yang sudah kita buat pada awal pembelajaran? Ingat. Nggak boleh ribut, satu dari Resya. Satu empat waktu ibu. Iya, benar sekali. Selanjutnya aku apa Andri? Tidak boleh di saat proses pembelajaran. Selanjutnya lagi 1. Tidak boleh makan di kelas. Benar, jadi kita harus melaksanakan semua kesepakatan belajar supaya pembelajaran kita bisa nyaman dan berjalan dengan lancar. Selanjutnya, ada yang tahu nggak kita belajar apa minggu lalu? Masih ingat nggak? Kalimantannya Bu. Iya, Kalimantannya. Kalau sekarang kita akan belajar mengenai menghargai kebahagiaan dan kerjasama. Yang tujuan pembelajarannya itu untuk memahami dan memperlihatkan kerjasama dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalian pernah nggak melakukan kerjasama di rumah atau di sekolah? Pernah. Ada yang tahu nggak contoh kerjasama yang kalian lakukan? Nah, coba Ika. Contohnya ketika membantu ayah untuk mencuci mobil Ibu. Benar sekali, membantu ayah mencuci mobil. Itu adalah contoh kerjasama di lingkungan rumah. Kalau di lingkungan sekolah ada? Iya, sama Jaya. Menyontek Bu. Menyontek. Salah dong, itu contoh kerjasama yang negatif ya anak-anak, tidak boleh ditiru. Kalau contoh yang positif di sekolah, ada tahu nggak? Andri ya Pak? Weekend bersama. Iya, weekend bersama, betul sekali. Kalau weekend bersama di sekolah itu bisa membersihkan kelas dengan cepat dan pekerjaannya bisa terasa lebih ringan. Nah, sekarang ibu ada foto-foto
contoh kerjasama di lingkungan sekolah. Ini ada yang tahu nggak mereka ngapain? Ya, benar sekali, mereka ini sedang melakukan kegiatan bersih di kelas. Ini mungkin dia lagi melakukan tugas piket. Adapun manfaatnya dari kegiatan gotong royong atau kerjasama ini ada yang tahu nggak? Guys, ya? Waktu yang digunakan itu lebih dikit ibu, jadinya kita bisa mulai. Iya, dan pelajarannya. Kelasnya dibersihin Bu. Benar. Siapa lagi ada yang tahu? Ya, Kak. Pekerjaan menjadi cepat selesai, Bu. Iya, betul sekali yang dibilang sama teman-teman kalian tadi. Di sini Ibu akan mengumpulkan manfaat dari kerjasama itu. Yang pertama ada memperkuat kebersamaan. Jadi kalau kita melakukan kerjasama itu, kita bisa memperkuat rasa kebersamaan kita dengan orang-orang sekitar. Selanjutnya yang kedua itu bisa meningkatkan beban pekerjaan. Kalau kita melakukan bersama-sama, jadi pekerjaan itu bisa dibagi-bagi dan terasa lebih ringan. Dan yang terakhir itu bisa meningkatkan efisiensi dan hasil. Jadi kalau kita lakukan sama-sama, tugas itu bisa cepat selesai dan hasilnya itu bisa lebih baik. Nah, selanjutnya Ibu akan menayangkan video ya ke kalian. Kalian bisa tonton videonya. Kalian jangan ribut ya. Setelah ini kalian akan menyampaikan alhamdulillah.
soal yang pertama itu, mengapa Boni dan teman-temannya membersihkan kelas? Jadi jawaban aku sama Reza itu karena kelasnya kotor. Terus soal yang kedua itu, apa tugas yang dilakukan masing-masing tokoh dalam cerita? Yang pertama itu ada Boni, tugasnya itu untuk membersihkan jendela, Joko membersihkan meja, Joni membersihkan lantai. Kemudian soal yang ketiga, bagaimana perasaan mereka setelah bekerja sama membersihkan kelas? Jadi perasaannya tentunya sangat senang karena bisa bekerja bersama-sama bersama temannya. Kemudian yang keempat, mengapa kerjasama membuat pekerjaan terasa lebih mudah dan cepat selesai? Jadi jawabannya itu karena pekerjaannya itu dilakukan secara bersama-sama, jadi terasa lebih ringan dan lebih cepat selesai. Kemudian soal yang nomor 5, sebutkan contoh kerjasama yang bisa kita lakukan di rumah atau di sekolah. Kalau di rumah itu contohnya menyapu, terus itu membantu ibu memasak, terus itu kalau di sekolah itu contohnya itu piket kelas, terus itu bisa juga ini diskusi atau kerja kelompok itu. Kamu gak dengerin aku jawab? Dengerin ya. Nanti. Terima kasih Andri, berikan pertanyaan. Kelompok selanjutnya, siapa yang mau maju? Pania. Dengerin ya, jangan ngobrol. 1. Mengapa Boni dan teman-temannya membersihkan kelas? Karena ada lomba di sekolahnya. Yang kedua, apa tugas yang dilakukan masing-masing tokoh dalam cerita? Joni membersihkan lantai, Boni membersihkan jendela, Joko membersihkan meja. Bagaimana perasaan kerja? Bagaimana perasaan mereka setelah bekerja sama membersihkan kelas? Senang dan gembira. 4. Mengapa kerja sama buat pekerjaan terasa lebih mudah dan cepat selesai? Karena dikerjakan bersama-sama, jadi semua orang punya bagian masing-masing untuk dikerjakan. Yang kelima, sebutkan contoh kerja sama yang bisa melakukan di rumah atau sekolah. Di rumah itu biasanya ada ibu, ada gotong royong, bandar, itu termasuk sama-sama. Bersihin pura juga, sengaja maksud saya. Habis itu kalau ada di sekolah, cat, dan biasanya habis upacara bendera itu pungut-pungut sampah. Dan dari saya sudah benar, berarti kalian sudah memperhatikan video yang ibu tayangkan tadi. Tadi kita sudah mempelajari kerjasama secara teori. Dari sekarang kita akan mempraktekkan kerjasama di dalam kelas, yaitu membersihkan kelas. Coba lihat di sekeliling ada sampah. Coba sampai dulu kalau ada. Ada Bu. Ada kalau ada siapa? Nanti setelah kalian keluar kelas, kalian bisa buang ya sampahnya. Ya Ibu. Ya Bu. Ya kan bagus gitu kelasnya bersih, jadi kalian bisa nyaman belajarnya dan enak juga dilihat. Selanjutnya, Ibu akan memberikan kalian soal evaluasi untuk mengukur pemahaman kalian secara individu. Nanti nilainya ini akan Ibu masukkan ke dalam daftar nilai. Jadi kalian harus jawab dengan benar ya. Ibu dia ngoper-ngoper sampah loh. Saya ya. Gak boleh berdua. Gak boleh. Nanti buang keluar.
bintang 5 ya Ibu. Iya, Saya juga mau ya. jawabannya. Nah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Ada yang mau menyimpulkan nggak apa yang kita pelajari hari ini? Resya. Boleh sekarang tangan kita. Ayo maju, 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 maju. Ya dari tempat dulu aja. Oh, kita hari ini belajar tentang kerjasama, terus kita pokoknya itu menjaga kebersihan lingkungan juga Ibu. Iya, betul sekali. Kita belajar. Kita hari ini belajar mengenai kerjasama, gotong royong, masa kerjasama, dan membersihkan lingkungan. Nah, bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Senang apa tidak? Oke, jadi hari ini pembelajarannya menyenangkan ya. Kita tutup yuk. Udah mau jam pulang ini. Dede bisa ditutup. Pada asana. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Paramo Santi. Om Santi. Santi. Om